Halo teman-teman, balik lagi sama saya Rati Afandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang di channel saya di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, lebih ngerti lagi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan dengan contoh-contoh dalam keseharian kita, dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah, video-video yang saya buat ini sebenarnya bukan cuma untuk anak-anak yang lagi belajar ilmu komunikasi aja, tapi buat siapa coba? Buat seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena apa? Selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, di video ini saya mau ngejawab dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang udah muncul dari teman-teman. Sebelum saya jawab, saya mau ucapin terima kasih banyak ya atas responnya yang luar biasa, unpredictable banget. Ternyata teman-teman tuh penasaran juga ya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi. Nah, nomor satu. Ini pertanyaan dari salah satu video saya yang judulnya Verbal and Non-Verbal Communication. Nanti nyambung juga sama yang namanya persepsi, karena non-verbal and verbal communication itu akan membentuk yang namanya persepsi sosial. Pertanyaannya kayak gini nih, apa yang harus dipersiapkan untuk bicara di depan umum untuk dewasa dan anak-anak? Nah, ini dia nih. Sebetulnya kalau misalnya kita mau bicara depan umum, kita nomor satu, kita harus tahu dulu siapa audiens kita. Misalnya kita udah dikasih nih topiknya, oke, Rati, kamu bicara nanti di depan umum, topiknya adalah banjir, dan ternyata audiens saya adalah anak-anak. Oh my god, gimana caranya kita ngasih tahu tentang banjir sama anak-anak? Nah, disitulah kita mesti pinter-pinter memposisikan diri, di mana kita kenal dulu, ini anak-anak aja udah macem-macem, umurnya berapa? Anak-anak balita, batita, atau anak-anak ABG, atau anak-anak yang sekarang tuh dibilangnya bukan anak-anak sih, generasi milenial. Kita udah harus bener-bener tahu kita ngobrol sama siapa. Nomor satu, kalau misalnya saya kasih contoh nih ya, misalnya kita ngobrol sama yang anak-anak usia rentang, anak-anak yang udah bisa diajak ngobrol kali 5 tahun kali ya, kalau 3 tahun kayaknya belum bisa diajak ngobrol ya. Oke, 5-10 tahun. Artinya vocabulary yang kita gunakan alias kosakata yang kita gunakan harus relate sama mereka. Nggak mungkin dong kita ngomongin banjir ke anak-anak tapi dengan istilah-istilah yang istilah-istilah dewasa banget. Apalagi yang sekarang misalnya jangan banjir deh contohnya, tentang new normal nih, corona yang sekarang kita lagi gila banget, sampai kita nih libur 3 bulan lebih diem di rumah, jamuran deh kita. Nah, kita mau ngobrolin tentang corona sama anak kecil, kita nggak mungkin dong ngomongin corona itu adalah sebuah virus yang memiliki partikel 0,0000 sekian mili. Anak kecil bengong dan yang ada kita ditinggalin. Nah, kalau sama anak kecil, kita bisa kasih tahu mereka bahwa corona adalah sebuah wabah. Tuh, ngomong wabah aja mereka belum tentu ngerti. Jadi kita bisa bilang, nih dek, kalau misalnya kita keluar, nanti kita ketemu sama yang namanya monster nggak kelihatan, namanya corona. Kita harus pakai masker, kita harus sering pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Beda lagi ketika kita ngebahas tentang corona ke siapa? Ke orang dewasa. Kayak ke teman-teman yang lagi nonton nih, kayaknya orang-orang dewasa semua nih. Nah, kayak ke teman-teman, saya ngomong pandemik, gak perlu ngejelasin pandemik itu apa. Saya ngomongin bagaimana namanya protokol kesehatan. Tuh gila nggak? Kata-katanya menurut kita udah standar banget protokol kesehatan. Tapi kalau misalnya kita ngomong, adik-adik, ini adalah protokol kesehatan. Yang ada anak-anak kecil itu pada bubar jalan. Ya, tapi kalau misalnya kita ngobrol sama yang ya usianya sudah anak-anak SMP, SMA, kuliah ya, atau usia dewasa, tidak akan sulit yang namanya bicara tentang protokol kesehatan. Nah, ini tentang protokol kesehatan nyambung lagi nih sama yang namanya komunikasi kesehatan, tapi nanti dibahasnya nggak di sini. Nah, tadi saya udah ngomongin latar belakang usia, kemudian latar belakang pendidikan juga kita bisa masukkan. Pokoknya segala kaitannya dengan latar belakang itu masuk dalam sesuatu yang harus kita pelajari ketika kita mau bicara depan umum. Nah, kemudian yang selanjutnya nggak kalah penting yaitu preferensi. Apa sih itu preferensi? Preferensi itu yang orang sukai. Contoh sederhananya itu kalau misalnya satu kali kalian buka tentang segala yang berhubungan dengan tanaman, kebun-kebun kayak gini nih, on your gadget ya, nanti di sosial media di mana setiap kamu online itu nongol segala sesuatu yang tentang tanaman. Nah, itu preferensi tuh kayak gitu, contoh sederhananya. Jadi kayak kalau misalnya kita ngobrol sama orang di depan umum, kita harus tahu dulu
ini lawan bicara kita ini siapa? Oh, misalnya lawan bicara kita ini adalah yang tadi saya bilang rentang usia 17 sampai 25 tahun. Nah, kemudian topik yang kita bicarakan kan kalau misalnya bicara di depan umum itu udah ada topiknya. Ya, misalnya topiknya tentang IT. Ya, segala sesuatunya yang mau kita sampaikan harus relate sama IT. Supaya apa? Supaya orang-orang tetap melek, tetap mau ngedengerin kita, dan pesan yang kita sampaikan itu bisa lebih mudah diterima ketimbang kalau kita misalnya nggak memperhatikan preferensi mereka. Nah, kayak misalnya contohnya waktu campaign deh, kampanye. Nah, kampanye itu kampanye politik ya tentunya. Kampanye itu tujuannya adalah supaya orang-orang atau publik yang mendengarkan itu mencoblos partai saya, mencoblos muka saya, foto saya, maksudnya bukan muka saya ya, foto saya pada lembaran pemilihan umum nanti. Nah, dengan kita mengetahui latar belakang publik yang akan kita ajak bicara, contohnya publik kita ini adalah para petani. Otomatis ketika kita melakukan campaign atau kampanye, kita harus menggunakan hal-hal ya, atau kita harus mengangkat topik-topik yang berhubungan dengan isu-isu pertanian. Ya, beda halnya ketika kita melakukan kampanye kepada orang-orang para pengusaha atau entrepreneur. Dalam hal ini tentu saja yang kita sampaikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan entrepreneurship. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, oke teman-teman, kayaknya saya ngebahas di segmen Q&A ini segini dulu. Nanti kita sambung lagi di video selanjutnya. Jangan pernah lupa untuk like, subscribe, dan komen supaya kita terus bisa diskusi. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!